Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, tadi Mister sudah menyampaikan sedikit materi di bab yang pertama, yaitu tentang surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq tadi yang sudah Mister sampaikan di dalam PowerPoint. Nah, di situ sudah dijelaskan di dalam video, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Nah, sekarang dari Mister ingin menjelaskan isi kandungannya, khususnya adalah isi kandungan dari surat Al-Falaq. Nah, kalian bisa sambil membuka buku kalian di halaman 3. Silahkan dibuka. Nah, poin A yaitu membaca. Nah, kalian tinggal nanti bisa membaca berulang-ulang sesuai tadi video yang ada di dalam PowerPoint yang Mister sampaikan. Atau kalau boleh Mister mencoba mengulang ya surat Al-Falaq. Nah, tapi Mister selalu mengingatkan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita dahului dengan membaca ta'awud, kemudian membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini dijelaskan tentang bagaimana kita harus berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan makhluknya. Nah, di situ disebutkan makhluk Allah itu ada 3, atau bisa ada tambahannya kembali lagi nanti yang keempat atau yang kelima. Tapi yang pertama adalah kejahatan dari makhluk yang bernama manusia. Yang kedua ada tumbuhan dan ada hewan. Kemudian ada makhluk ciptaan Allah yang lain yaitu berupa jin. Nah, yang pertama maksudnya adalah min syarri ma khalaq. Di ayat yang kedua di situ dijelaskan yaitu kejahatan dari makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama manusia. Tentunya kita selalu berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, hubungannya apa, Mister? Dengan waktu gelap atau subuh. Ya. Nah, perlu kita ketahui malam atau gelap itu selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk berbuat kejahatan. Ada sekelompok manusia yang memanfaatkan waktu gelap atau waktu malam untuk melaksanakan kejahatan. Ya, tentunya kalau kita ambil contoh seperti maling, gitu, pencuri. Nah, dia itu memanfaatkan malam untuk melakukan kejahatan. Nah, maksudnya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan yang dilakukan manusia pada waktu malam. Makanya kita perlu waspada ketika malam, kita kunci rumahnya, kita tutup pintunya rapat-rapat. Kemudian kita berikan CCTV dan yang lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita itu terhindar dari kejahatan makhluk Allah yang bernama manusia. Nah, setelah itu ya tinggal kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Terus kejahatan yang kedua yaitu kejahatan dari makhluk Allah yang bernama tumbuhan misalkan. Nah, tumbuhan memang ada ya Mister yang bisa berbuat jahat. Jahatnya di sini tentunya tidak seperti jahatnya manusia. Nah, tumbuhan misalkan ketika gelap, tentunya kita tidak bisa melihat tumbuhan itu dengan jelas. Misalkan ketika kita memetik bunga mawar yang bentuknya sangat bagus, tatkala itu gelap, terkadang kita itu akan terkena durinya. Nah, seperti itu. Jadi
kita berlindung dari Allah agar terhindar dari durinya bunga mawar. Nah, mawar itu atau tumbuhan-tumbuhan itu bisa memanfaatkan waktu-waktu gelap untuk mengelabuhi musuhnya. Dalam artian ketika manusia mau memetik, yaitu dianggap musuhnya. Seperti itu. Terus yang ketiga, hewan. Itu makhluk yang ketiga adalah hewan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hewan pada waktu malam. Nah, sebenarnya ini sangat banyak contohnya. Misalkan hewan-hewan pada malam hari itu, ya mereka yang notabene mereka keluarnya itu pada malam hari, ya memanfaatkan malam untuk berbuat kejahatan. Tapi sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan ini bukan terus mereka tidak suka kepada manusia, tapi salah satu bentuk untuk membela dirinya mereka. Misalkan kita jalan gitu, kemudian jalanan itu gelap, tidak sengaja kita menginjak sesuatu, ternyata itu adalah ular mematok kita gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana dia membela dirinya. Orang yang menginjaknya terus dipatok ular gitu. Tapi di setiap kejadian-kejadian itu yang dilakukannya pada waktu malam hari. Nah, dari tiga contoh tadi itu, tiga makhluk yang Mister sebutkan tadi, ya itu penjelasan dari ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ada tambahannya satu lagi, yaitu yang keempat, ya. Nah, sambil bisa dibuka juga, yaitu di halaman ke-6, yaitu dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, tadi di video yang di dalam PowerPoint sudah disebutkan dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, orang Yahudi tidak suka kepada Rasulullah, itu dia mengirimkan sihir. Kalau kita tarik untuk zaman sekarang, sihir itu ya biasanya dilakukan oleh para dukun-dukun gitu. Sihir, santet, teluh, dan yang lain-lain. Itu pada zamannya Rasul dulu itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan bantuan apa? Tentunya dengan bantuan jin. Tapi di sini jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mau melaksanakan keburukan, kejahatan untuk melukai seseorang. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari kejahatan tukang sihir. Nah, itu jadi sudah ada 4, ya. Tadi yang pertama adalah kejahatan makhluk yang bernama manusia. Yang kedua adalah tumbuhan. Yang ketiga adalah hewan. Yang keempat adalah jin, ya, melalui tukang sihir. Nah, yang kelima yaitu ada di ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki apabila dengkinya itu ingin dilampiaskan kepada orang-orang yang dia tidak suka. Makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai sifat dengki. Nah, ketika orang yang sudah dengki, dia pasti akan melakukan apapun untuk membalas kepada orang yang dia dengki atau yang dia iri. Ya, jangankan malam, terkadang siang pun dia melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Apalagi waktu malam. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini dijelaskan bagaimana kita harus selalu berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Ya, jadi Allah menciptakan malam, memang terdapat kebaikan di dalamnya. Begitu juga Allah menciptakan malam juga ada kejahatan yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kebaikan malam, tentunya kan banyak sekali. Misalkan Allah menciptakan malam untuk manusia beristirahat. Jadi tanda manusia beristirahat adalah
datangnya malam. Salah satunya ada itu. Nah, kejahatannya tadi yang sudah Mister sampaikan. Makanya ketika tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijahati oleh para penyihir atau tukang sihir, beliau berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Maka diturunkanlah surat Al-Falaq kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penjelasan dari Mr. Nafi sebagai pelengkap dari apa yang telah kalian lihat tadi di dalam video lewat PowerPoint yang sudah Mr. sampaikan kepada kalian. Nah, adapun penjelasan tentang arti dan yang lain-lain bisa kalian lihat kembali, yaitu di dalam halaman 3. Jadi surat Al-Falaq itu adalah surat urutan ke-113. Jadi urutan Al-Quran, kita ketahui Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, surat Al-Falaq ini adalah surat ke-113. Yang selalu ingin Mister sampaikan kepada kalian semua, kita itu biasanya membaca 3 qul, ya, tetapi biasanya yang sering terlewat, maksudnya maksud Mister terlewat itu tidak dihafalkan gitu. Biasanya kalau yang pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu biasanya dihafalkan. Favorit ketika kita melaksanakan sholat ya, ketika membaca surat pendek. Nah, kemudian biasanya membacanya An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, tetapi kalian melewatkan surat Al-Falaq. Nah, tadi Mister sudah menyampaikan di dalam PowerPoint, tujuan kita belajar surat Al-Falaq adalah salah satunya kalian bisa menghafalkannya. Jadi, tadi di dalam video itu sudah ada. Tolong kalian rajin-rajin membacanya. Insya Allah orang hafal itu karena rajin membaca. Tidak ada orang yang hafal tanpa dia membaca. Makanya Mister sampaikan tolong dibaca yang rajin. Ya, pertama dibaca dulu, tidak apa-apa. Insya Allah nanti kalau sering membaca akan hafal dengan sendirinya. Kemudian ada 5 ayat dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, makanya termasuk golongan surat Makkiyah, ya. Nah, itu kalian bisa lihat di halaman 3. Arti Al-Falaq adalah waktu subuh. Nah, demikian yang bisa Mister sampaikan. Sekali lagi, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Nah, itulah inti dari materi yang pertama kita, yaitu tentang surat Al-Falaq. Nah, nanti ketika kalian sudah membaca, kemudian menghafal, jangan lupa juga menulis ya. Tulis. Jadi yang pertama ya, kalaupun masih jelek tidak apa-apa, tapi kalau diseringkan insya Allah akan menjadi bagus. Nah, demikian yang bisa Mister sampaikan. Nanti apabila ada yang ingin disampaikan berupa pertanyaan, masukan ataupun saran, silahkan nanti bisa gabung via Zoom, atau nanti ketika belajar bareng.id sudah bisa kita akses bersama-sama, kita akan bisa berdiskusi lewat fitur Jitsi. Untuk kedepannya nanti bisa mengikuti atau mendengarkan info lebih lanjut dari Mr. Nafi atau lewat Miss dan Mister di kelas. Sekian yang bisa Mister sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan tentunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.